terdiri dari kelompok 8 yang beranggotakan Abdul Rojak M. Ilham Taufiki M. Abi Musa Al-Asy'ari Misbakul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menuliskan hasil makalah kami yang berjudul menyampaikan ilmu dan larangan menyimpannya. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Ilmu dari segi istilah ialah segala pengetahuan atau keberanian tentang sesuatu yang datang dari Allah SWT yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Ilmu merupakan kunci untuk menyelesaikan segala suatu persoalan, baik persoalan yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun persoalan yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Ilmu diibaratkan dengan cahaya, karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, memberi cahaya bagi orang yang dalam kegelapan. Islam adalah sebuah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, bukan hanya dalam teori tapi juga dalam praktek, yakni kenyataannya. Penghargaan ini terungkap dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis yang memberi pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Al-Quran mengumpamakan orang yang berilmu itu seperti orang yang melihat, sedangkan orang yang tidak berilmu itu diumpamakan seperti orang yang buta. Tentu antara keduanya ini sangat lebih utama orang yang mempunyai penglihatan. Selain itu, penghargaan terhadap ilmu juga dapat kita lihat dari janji-janji Allah bagi orang yang berilmu, seperti dalam ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang yang mencari ilmu itu hukumnya wajib, seperti hadis tolabul ilmi fardhatun kulli muslimin. Setiap orang muslim punya wajib mencari ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu fisika, ilmu teologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Musa Al-Asy'ari. Saya di sini akan melanjutkan subbab yang berikutnya, yaitu hadis tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Artinya, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dapat diambil beberapa poin. Yang pertama, Nabi memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau. Tentang sabda beliau, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Al-Ma'fi An-Nahrawani mengatakan hal ini agar setiap orang yang mendengar suatu perkara dari Nabi bersegera untuk menyampaikannya meskipun hanya sedikit. Yang kedua, tabligh atau menyampaikan ilmu dari Rasulullah terbagi dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah menyampaikan dalil dari Al-Quran atau sebagainya dan as-sunnah, baik sunnah yang berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Tabligh yang kedua adalah menyampaikan secara makna dan pemahaman terhadap nas-nas yang ada. Orang yang menyampaikan ilmu seperti ini butuh kemampuan dan legalitas tersendiri yang diperoleh dari banyak menggali ilmu, dan bisa pula dengan mendapatkan persaksian atau izin dari
atau izin dari para ulama. Dan yang ketiga adalah sebagian orang yang mengaku sebagai da'i, pemberi wejangan dan pengisi ta'lim, padahal nyatanya ia tidak memiliki pemahaman dalam agama, berdalil dengan hadis "Sampaikan dariku walau hanya satu ayat." Mereka beranggapan bahwasanya tidak dibutuhkan ilmu yang banyak untuk berdakwah. Pernyataan di atas jelas keliru dan termasuk pengelabuhan yang tidak samar bagi orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah. Hadis di atas tidaklah menunjukkan apa yang mereka maksudkan, melainkan di dalamnya justru terdapat perintah untuk menyampaikan ilmu dengan pemahaman yang baik, meskipun ia hanya mendapatkan satu hadis saja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk pengelabuhan yang tidak samar bagi orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah. Hadis di atas tidaklah menunjukkan apa yang mereka maksudkan, melainkan di dalamnya justru terdapat perintah untuk menyampaikan ilmu dengan pemahaman yang baik, meskipun ia hanya mendapatkan satu hadis saja. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang larangan menyembunyikan ilmu. Allah telah mengutus para rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, dan merupakan kewajiban para rasul untuk menyampaikan agama kepada umat mereka masing-masing. Demikian para ulama pewaris para anbiya. Mereka berkewajiban menjelaskan isi kitab suci kepada umatnya tanpa menyembunyikannya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 187 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Oleh karena itu, menyembunyikan ilmu adalah suatu penyelisih perjanjian ulama kepada Allah, bahkan merupakan dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena pelakunya akan mendapatkan laknat. Nabi Muhammad SAW tidak menyembunyikan ilmu. Oleh karena itu, sebagai panutan umat, Nabi tidak menyembunyikan ilmu sama sekali. Para sahabat beliau banyak yang memberikan kesaksian tentang hal itu. Seperti contoh yaitu Aisyah atau istrinya bersaksi untuk beliau yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad SAW menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada beliau, maka dia telah berdusta. Karena Allah berfirman, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Al-Ayat Al-Ma'idah ayat 67. Dalam Al-Quran juga Allah mencela ahli kitab
atas sikap mereka yang suka menyembunyikan al-haq. Dia berfirman, "Ya ahlal kitabi, lima talbisunal haqqa bil batil wa la taktumunal haqqa wa antum ta'lamun." Yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Imran ayat 71. Di antara kebenaran dan yang mereka sembunyikan adalah tentang berita akan datangnya Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab suci mereka. Allah yang maha mengetahui membongkar perilaku mereka dengan firman-Nya, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang Yahudi atau Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Misbahul Munir akan meneruskan presentasi dari teman-teman, yaitu bahaya menyembunyikan ilmu. Ilmu merupakan cahaya dan petunjuk, maka jika ilmu disembunyikan, berarti manusia berada di dalam kegelapan dan kesesatan. Karena itu Allah melaknatnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 159 dan 160 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa anna tawwabur rahim. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula semua orang makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Karena kekhawatiran terhadap ancaman yang terkandung di dalam ayat ini, Abu Hurairah giat menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Profesor Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini walaupun turun dalam konteks kacamata terhadap orang-orang Yahudi, namun redaksi yang bersifat untuk menjadikan kecaman terhadap setiap orang yang menyembunyikan apapun yang diperintahkan agama untuk disampaikan, baik ajaran agama, ilmu, pengetahuan maupun hak manusia. Memang tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan kepada orang lain, karena tergantung pada keadaan dan tidak semua pertanyaan harus dijawab. Selain itu,
Rasul juga menjelaskan bahaya menyembunyikan menyembunyikan ilmu agama yang harus disampaikan kepada umat. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi berkata, tidak ada seorang yang hafal suatu ilmu namun dia menyembunyikannya, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat dengan keadaan dikekang dengan tali kekang dari neraka. Terus dari riwayat lain, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahui namun dia menyembunyikannya, maka dia akan diberi tali kekangan dari neraka pada hari kiamat. As-Sayyid mengatakan ini adalah ilmu yang harus diajarkan, seperti orang kafir yang meminta penjelasan tentang agama Islam. Orang baru masuk Islam bertanya tentang tata cara sholat, dan seperti orang-orang yang meminta fatwa tentang halal dan haram. Di dalam semua perkataan itu wajib, bukan bertanya dalam masalah ilmu-ilmu nafilah yang tidak wajib dijawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari awal hingga akhir, kami dari kelompok 8 minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.